Shalom, bagaimana kabar kalian? Pak berharap hari ini kabar kalian dalam keadaan baik dan luar biasa ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 7 mengenai gereja yang memperbarui diri. Tapi sebelumnya kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah-Mu kepada kami, di mana kami boleh menikmati indahnya hari ini dan kami akan belajar bersama-sama pendidikan agama Kristen. Berkati Tuhan biar kami boleh mengerti, memahami, dan mempraktikkan dalam kehidupan kami. Kami sambut dengan ucapan syukur pembelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Ya, materi hari ini adalah bab 7 gereja yang memperbarui diri. Anak-anak bahwa setiap gereja itu pasti memiliki tradisi masing-masing ya. Karena gereja sekarang ada yang Protestan, ada yang karismatik ya, ada beberapa gereja yang benar-benar itu tradisinya itu sesuai dengan wilayah setempat seperti itu ya. Nah, masing-masing gereja pasti punya tradisi. Apa sih tradisinya? Tradisi yang pertama adalah kebiasaan di masa lampau ini. Ada kebiasaan untuk menabiskan hanya laki-laki untuk menjadi pendeta. Perempuan dilarang menjadi pendeta karena dianggap tidak layak atau tidak cocok. Urusan perempuan hanya di dalam rumah tangga saja. Sedangkan urusan di luar rumah tangga dan kehidupan keluarga menjadi urusan laki-laki. Ya, tapi puji Tuhannya anak-anak ya. Tadi kan temanya bahwa gereja itu memperbarui diri ya, sehingga untuk sekarang sih sudah ada pendeta-pendeta dari wanita ya atau perempuan ya. Ini sudah banyak gereja yang mengakui perempuan sebagai pemimpinnya. Ada gereja yang belum dapat menerima perempuan sebagai pendeta dengan alasan karena hanya Yesus tuh dulu memanggil hanya laki-laki saja sebagai murid-muridnya ya. Dan itu alasan yang mungkin Pak Wal bisa katakan bahwa alasan yang belum bisa dipertanggungjawabkan ya seperti itu. Karena juga ada tokoh-tokoh di Perjanjian Lama yang menampilkan juga wanita seperti itu ya. Di peribadahan juga ada perubahan anak-anak ya. Dari warisan tradisi kebaktian yang diturunkan oleh para misionaris Belanda, banyak gereja di Indonesia hanya menggunakan piano dan organ untuk mengiringi nyanyian jemaat. Alat-alat musik yang lain dianggap tabu. Akan tapi sekarang pandangan itu sudah berubah. Banyak gereja yang mengembangkan musik kreatif dengan alat-alat musik yang diangkat dari tradisi setempat. Cek gereja kalian ya, pasti gereja kalian juga memiliki musik yang lengkap dan juga mungkin tambahan musik yang lainnya ya. Karena apa? Ya, musik itu bersifat apa namanya ya, Ana ya? Musik itu bisa berbunyi karena dimainkan, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan alat musiknya ya. Selama kita memakai alat musik itu untuk kemuliaan Tuhan, ya pasti juga musik itu bisa untuk memuji Tuhan, ya. Ada juga perubahan ya di dalam pemikiran teologis ya. Galileo Galilei ini menyebutkan bahwa bumilah yang beredar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Karena pada saat itu orang-orang berpikir bahwa matahari itu yang mengelilingi bumi gitu ya. Ada pemikiran juga yang lainnya anak-anak ya mengenai kulit putih dan kulit hitam gelap ya atau warna lainnya ya dianggap rendah derajatnya, sehingga saat itu ada perbedaan hak ya saat itu di Amerika ya. Kalian mengingat materi sebelumnya mengenai pendeta Dr. Martin Luther King Jr. ya, dia benar-benar menjadi orang yang ingin menegakkan keadilan mengenai persamaan hak antara kulit hitam dan kulit putih ya. Dan akhirnya usahanya kan berhasil juga ya anak-anak ya. Saat itu ditunjukkan dengan adanya pemimpin mereka dari kulit hitam, yaitu Barack Obama ya. Jadi orang Kristen sekarang juga sudah menghargai ya.
Tidak ada perbedaan lagi antara orang yang berkulit hitam ataupun berkulit putih. Umat Allah yang berubah, ya, Allah ingin anak-anak bahwa umatnya selalu berubah. Tentunya berubah dalam hal yang baik, anak-anak ya, berubah dalam hal yang baik, baik perkataan, tingkah laku, ya, pembaruan perjanjian dan ikatan dengan Allah juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Dalam kebaktian minggu di banyak gereja jemaat diajak untuk mengikrarkan pengakuan imannya, ya. Beberapa gereja Protestan itu ada ya pengakuan iman rasuli, itu tujuannya ini anak-anak ya, supaya mengingat kembali ya bahwa ada pengakuan iman saat itu, sehingga orang yang mengikrarkan imannya itu selalu ingat ya akan imannya di dalam Kristus. Pada hari Pentakosta di Yerusalem, para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dengan pencurahan ini mereka menjadi umat Allah yang baru, anak-anak ya. Gereja sebagai umat Allah yang baru ya, diperbarui dengan Roh Kudus, yaitu yang roh yang sudah dijanjikan Allah ya. Sebelum Yesus naik ke surga ya, murid-muridnya suruh menunggu. Dan betul ya, 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus ya tercurah atas murid-muridnya, dan di situ ada gebrakan-gebrakan baru ya, ada semangat-semangat baru. Bagaimana orang Kristen untuk Kristus semakin banyak saat itu ya, karena mereka dicelikan hatinya ya untuk mengikut Kristus. Gereja yang diperbarui juga terjadi ketika Martin Luther memakukan beberapa dalil ya. Saat itu dia tidak setuju dengan pandangan gereja Katolik Roma. Saat itu mereka memberikan surat pengampunan dosa melalui surat indulgensia ya, itu yang diprotes oleh Martin Luther, sehingga saat itu ada perpecahan ya, dan terjadi banyak aliran seperti itu ya, dan cikal bakalnya adalah dari Martin Luther ya. Ada pembaruan melalui gerakan Pentakosta juga anak-anak ya. Di Indonesia banyak gereja karismatik itu benar-benar semangatnya itu selalu menyala-nyala ya, sehingga banyak anak muda yang bergabung di sini, tertarik gitu ya. Dan hanya orang muda ya, orang-orang yang sudah dewasa, orang tua pun semangat ketika memuji Tuhan, semangatnya luar biasa ya. Untuk itu gereja harus terus memperbarui diri ya, sampai gereja ada ya sampai sekarang, itu juga punya tugas dan jawab untuk mengadakan pembaruan ya di dalam diri mereka.